Bismillahirrahmanirrahim. Apa dalilnya pemerintah yang dipilih melalui demokrasi adalah sah? Bukankah tujuan yang baik caranya juga harus baik? Betul, tujuan yang baik caranya harus baik. Kalau tujuan itu menyebabkan dihalalkannya segala cara, ini adalah cara Machiavelli dari kalangan komunis. Dan kemudian cara ini diadopsi oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin. Al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara dan itu adalah nggak boleh. Baik, cuma masalahnya pertanyaan yang pertama tadi, apakah dalil bahwasanya pemerintah yang dipilih melalui demokrasi adalah sah? Baik, jelas masalah demokrasi ini adalah haram dan ini adalah kekufuran. Walaupun kita nggak langsung mengatakan pelakunya itu kufur, tapi ini amal kekufuran. Hukum diserahkan pada Allah, bukan diserahkan kepada masyarakat. Dan seterusnya dan seterusnya. Baik, apa dalilnya pembahasan ini? Dalilnya adalah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau sholat subuh kemudian memberikan petuah kepada kami dan seterusnya, lalu Rasul mengatakan apa? Usikum bitaqwallahi wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat walaupun yang memimpin kalian ta'ammara, yaitu mengambil pemerintahan, wazan tafa'ala, yaitu mengambil, mencari, merebut apa? Imarah adalah apa? Yang berkuasa adalah hamba dari Habasyah. Baik, sekarang kita lihat yang menjadi pemerintah sekarang adalah hamba. Padahal apa? Telah terbentuk penjelasan dari para ulama, hukum sebenarnya hamba itu bukan sebagai penguasa. Syarat penguasa adalah apa? Orang yang merdeka. Berarti apa? Hamba ini dosa, merebut kekuasaan yang bukan hak dia. Dia hamba, bukan apa? Bukan penguasa. Dia sendiri wajib untuk apa? Sibuk mengurus tuannya. Bukan malah kemudian apa? Merebut kekuasaan jadi tuan bagi orang satu negara. Ini kesalahan besar. Kemudian yang kedua, Habasyi. Dia dari Ethiopia lagi. Padahal hadis telah mutawatir, diriwayatkan lebih dari 28 sahabat, di antaranya adalah Khulafaur Rasyidin, bahwasanya al-a'immatu min Quraisy. Kepemimpin para imam itu adalah dari Quraisy. Sekarang dia bukan dari Quraisy, tapi dia malah orang Habasyah memilih berkuasa. Ini kesalahan lagi. Tapi ternyata Rasulullah mengatakan, usikum bisam'i wa ta'ah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap mendengar dan taat. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya walaupun dia keliru, dosanya dipikul oleh dia sendiri. Baik. Adapun masalah dia sekarang sudah berkuasa, bukan masih proses memberontak. Kalau dia masih proses memberontak, maka apa? Kewajiban kaum muslimin adalah membantu kepala negara untuk memadamkan pemberontakan dan menenteramkan jalan-jalan dan masyarakat. Baik, tapi kalau dia sudah berkuasa, memang betul-betul dia sudah memegang kekuasaan, maka telah dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim, kewajiban kita adalah apa? Taat kepada pemerintah yang secara status quo, secara waqi'i, kenyataannya memang dia yang berkuasa. Yaitu apa? Di lidahnya lah istilahnya, yaitu besi dan api. Kalau dia bicara bunuh, maka orang terbunuh. Kalau dia bicara bakar, maka apa? Rumah terbakar. Maka kalau pemerintah sudah dikuasai oleh orang macam ini, maka kita hentikan masalah peperangan dan sebagainya, kita taati dia. Kata beliau apa itu? Haqnan litima'il muslimin, dalam rangka untuk memelihara darah kaum muslimin. Jangan lagi dibiarkan terus tertumpah. Nanti kalau kita lanjutkan, kita jatuhkan dia, nanti ada orang dendam jatuhkan kita lagi. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Sampai kapan ini? Kapan ada pembangunan, kapan ada perbaikan, pendidikan dan seterusnya. Baik. Berarti apa? Walaupun tadi adalah cara yang haram, tetapi kalau dia sudah berkuasa, biarkan dia kuasa, nanti dia yang ditanya oleh Allah. Kita nggak perlu dengki, kita mau cari kursi, beli kursi di pasar, selesai. Nggak usah berebut kursi. Baik. Alaikum ma hummiltum wa alaihim ma hummilu, kata Rasulullah SAW. Kewajiban kalian apa yang memang Allah wajibkan pada kalian. Kewajiban mereka apa yang Allah bebankan pada mereka. Kewajiban kita mengurus nyawa kita sendiri dan nyawa keluarga kita. Perbaikannya nanti kita ditanya oleh Allah. Biarkan orang yang salah itu tadi sibuk dengan masalah itu, nanti di hari kiamat dia akan menyesal. Sibuk mengurusi, yaitu apa? Dia akan dimintai tanggung jawab 250 juta penduduk. Enggak tahu nanti bagaimana tanggung jawabnya itu. Susah payah. Tapi biarkan, dia sudah memilih itu, biarkan. Baik. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Syinqiti rahimahullahu taala dalam Adwaul Bayan, thariqatul imarah salasah. Metode untuk mendapatkan pemerintahan itu ada 3. Yang pertama adalah al-istikhlaf,
dipilih oleh pemerintah sebelumnya. Seperti apa? Rasulullah memilih Abu Bakar secara apa? Secara isyarat, atau Abu Bakar memilih Umar secara isyarat, secara apa itu nas. Secara apa? Abu Bakar langsung memilih Umar. Yang kedua adalah apa itu? B masyurati ashabi syura, dengan musyawarah orang-orang yang layak untuk bermusyawarah, seperti yang dilakukan Umar terhadap apa? Pemerintah yang setelahnya. Apa itu? Amrukum syura baina as-sittati minkum. Urusan kalian dalam pemerintahan ini nanti diputuskan oleh 6 orang di antara kalian ini. Dan cara yang ketiga adalah at-taghallub, yaitu apa? Mengalahkan pihak lain. Ini cara yang keliru dan dosa, tapi kalau dia sudah berkuasa biarkan.